Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tak terasa kita bertemu lagi di hari Senin. Berarti kita sudah 1 minggu belajar daring melalui video yang Bu Dini kirimkan. Semoga video-video yang Bu Dini kirimkan bermanfaat, berguna, dan nyampe ilmunya ke kalian. Kalau kalian tidak mengerti, kalian kurang paham, kalian boleh mengulang kembali video yang Bu Dini kirimkan. Hari ini kita akan belajar masuk subtema 2. Kita langsung belajar PB1 dan PB2. Kenapa Bu Dini langsung PB1 dan PB2 hari ini? Karena PB1 dan PB2 ada kaitannya, masih ada berkaitan dengan PB1. Jadi hari ini kita langsung 2 PB ya anak-anakku semuanya, PB1 dan PB2. Kemarin kita di subtema 1 yang terdahulu kita sudah belajar tentang perkembangan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bahwa makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, pada subtema kedua ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kita ketahui manusia itu tumbuh dan berkembang dari bayi ya, tumbuh dan berkembang. Dari bayi, anak-anak, sudah itu remaja, dewasa, tua. Bu, bagaimana Bu yang namanya bayi-bayi, remaja, dewasa, anak-anak, tua? Begini buka ya perkembangannya ya. Nih lihat, ini ada gambar ya enggak? Ada gambar ya. Nih, ini ada bayi yang merangkak, ada ini ada bayi yang digendong, ini yang berjalan. Nah, dari gambar ini nak ya, dari gambar ini pasti kalian tahu tuh urutannya yang mana ya enggak? Nggak mungkin kalian keluar langsung merangkak, ya enggak? Nih lihat, ya, nih lihat ya, ya semuanya ya. Nggak mungkin kalian orang tua kalian ya nak ya. Ini supaya begini lihat, orang tua kalian kalian lahir itu langsung merangkak kan? Nggak mungkin merangkak kan? Pasti dari bayi dulu. Berarti nomor 2 dulu dari bayi. Sudah bayi berkembang, kalian tumbuh ya, jadi bayi yang bisa merangkak, dari yang digendong menjadi yang bisa merangkak. Akhirnya tumbuh lagi, diberi makan, diberi minum, berkembang, akhirnya bisa berjalan, belajar berjalan. Nah, ini namanya manusia, itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kita ini dari ibu kita hamil, melahirkan, digendong, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu, yang cuma nangis aja. Kalau lapar nangis, kalau buang pipis nangis, kalau buang air besar nangis, minum haus nangis, taunya cuma nangis aja. Nah, kalian berkembang karena kan dikasih ASI nih oleh mamanya ya, dikasih ASI, air susu ibu selama 2 tahun. Nah, selama itu kalian berkembang, akhirnya bisa merangkak. Nah, sudah merangkak, ya ini sudah makan nih, sudah ada makanan tambahan, ya enggak? Sudah ada, bisa makannya bubur, bisa makan roti, dari yang sebelumnya cuma makan yang dikasih ASI aja. Sudah dikasih makan bubur, dikasih roti, akhirnya kalian berkembang lagi, yaitu ke sini, yaitu bisa berjalan. Nah, di sini kalian sudah makan nasi, nak. Kemarin kan cuma bubur nih di sini, sama roti doang, ya enggak? Roti yang dihaluskan sama susu, bubur yang dihaluskan. Nah, yang di sini kalian sudah mulai makan nasi, makan pempek, minum susu, minum semuanya, enggak lagi pakai dot, ya enggak? Kalau di sini kan masih pakai dot, kalau di sini enggak lagi pakai dot. Nah, itu namanya perkembangan makhluk hidup, ya. Manusia itu berkembang dari yang nggak bisa, akhirnya dia bisa. Yang nggak bisa ngomong, belajar ngomong.
Walaupun orang tuanya kadang ngajakkan ngomong, kadang nggak jawab. Ya, tapi dia jadi ngomong. Akhirnya bisa ngomong, bisa nyebut mama. Nah, kalian bisa nyebut gitu. Bisa nyebut papa, bisa nyebut ini kakak. Nah, akhirnya sudah bisa ini, akhirnya bisa sudah berkembang, akhirnya bisa merangkak. Dari merangkak bisa merayap, pegangan ke dinding, ya enggak? Pegangan ke dinding. Nah, yang punya adik pasti tahu perkembangan adiknya, ya enggak? Nah, setiap manusia perkembangannya beda-beda. Ada yang cepet, ada yang lambat. Ada yang kalian jalannya cepet. Ya, jalannya cepet. Ada yang temennya jalannya nggak cepet. Yang cuma yang barangkali duluan kalian berjalan, yang lainnya belum. Nah, coba nanti kalian tanya sama mamanya sambil duduk-duduk, lagi santai-santai, ya cuma tanya aja, bukan tugas ya nak ya. Kalian duduk, pengen tahu, mama, ada nggak foto-foto adik dulu? Ada nggak fotonya kakak dulu, yang kakak dulu masih bayi? Sudah bayi, merangkak, bisa jalan, bisa ini, ada nggak mah? Boleh nggak adik lihat atau kakak lihat? Nah, di sana kan akan lihat perkembangan kalian, ya. Dari yang nggak bisa apa-apa, bisa apa-apa. Tanya lagi, kalau sudah dilihat gambarnya, tanya lagi sama mamanya, mah, adik atau kakak jalannya umur berapa ya, Ma ya? Nah, tanya sama mamanya ya. Sudah lihat foto tadi, tanya ya sama mamanya ya. Adik umur berapa ya, Ma? Kakak umur berapa ya, Ma, bisa jalan? Nah, tanya. Jadi kita tanya perkembangan kita, boleh ditanya sama mamanya, ya. Pasti mamanya mau deh cerita perkembangan kita. Nah, perkembangan kita ini lain, beda-beda. Dengan adik kita aja nanti beda. Boleh tanya, Ma, berarti duluan kakak ya, Ma, bisa jalan daripada adik? Atau Ma, berarti duluan adik ya yang bisa jalan daripada kakak? Tanya juga perkembangannya, perbedaannya. Di mana? Karena setiap manusia itu perkembangan dan pertumbuhannya beda-beda. Nah, perbedaan itulah ya nak ya, yang mencerminkan sila Pancasila kedua. Kemarin kita membahas Pancasilanya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berhubungan dengan menghargai ciptaan Tuhan. Bagaimana kita menghargai ciptaan sebagai Tuhan, sebagai makhluk Tuhan, makhluk yang beragama, manusia yang beragama, yaitu dengan makan, cuci tangan, berdoa, menghargai teman yang berbeda agama. Itu pengamalan sila ke-1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini setiap manusia, jangankan manusia, adik beradik aja, kalian kakak dengan adik aja, beda-beda pertumbuhan dan perkembangannya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sama. Nah, apalagi dengan teman. Apalagi dengan teman. Baik itu teman sekolah, teman di rumah, pasti beda-beda. Ada yang pertumbuhannya cepat tinggi, ada yang pertumbuhannya kita sudah tinggi, teman kita ada yang belum tinggi. Atau kita gemuk karena suka makannya nggak gemuk. Ada teman kita yang nggak suka makan, badannya agak nggak berisi, agak kurusan daripada kita. Itu namanya perbedaan. Nah, perbedaan itu tidak boleh kalian jadikan untuk saling mengolok-ngolok, saling tidak menghargai. Karena manusia itu diciptakan memang berbeda-beda oleh Allah. Nah, makanya itu kita harus mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang yaitu pengamalan sila kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang lambang dari Pancasila, sila pertama. Sila pertama apa yuk kemarin? Bener, sila pertama itu adalah bintang. Nah, sekarang pengamalan sila kedua. Pengamalan sila kedua. Nah, lambangnya dulu. Lambang sila kedua. Apa ya lambang sila kedua kemarin kata Bu Dini? Lambang sila kedua itu adalah apa yuk? Iya, rantai. Nih, rantai. Yang bisa jawab pinter.
rantai. Nah, rantai ini menandakan apa? Bahwa di sini kita saling terkait, terikat. Kalau ini putus, berarti rantainya putus nih. Nah, kalau ibu putuskan nih, tidak ibu ikatkan nih, berarti putus ya enggak? Nah, itu tidak boleh. Berarti kita tidak menghargai temannya. Jadi dengan kita merangkai seperti ini jadikan satu, maka itu namanya kita saling menghargai. Namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan rantai. Bagaimana caranya Bu Dini? Pengamalan sila Pancasila kedua Bu Dini. Yang pertama bunyinya dulu harus tahu. Apa bunyi Pancasila sila kedua? Yuk coba. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pengamalannya adalah yang pertama tadi kata Bu Dini, menghargai perbedaan teman. Menghargai perbedaan teman. Ini yang ada di buku modulnya. Nih di buku modul, buku MBP-nya, subtema 2. Subtema 2, halaman 38 tentang PKN. Yaitu pengamalan sila kedua Pancasila. Yaitu saling menghormati dan menyayangi. Nah, antar sesama teman harus saling menghormati. Walaupun dia gemuk badannya, walaupun kalian gemuk, dia enggak. Walaupun kalian lebih tinggi dari dia lebih pendek dari dia, enggak boleh saling mencela. Ya, karena manusia itu Tuhan menciptakan memang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Karena dengan perbedaan kita bisa saling menghargai. Ya, oleh itu makanya manusia itu paling sempurna. Mengapa? Manusia itu diciptakan berbeda, ya. Yang kedua, memperlakukan teman dengan baik. Kata Bu Dini tadi, memperlakukan dengan teman yang baik. Walaupun dianya pertumbuhannya tadi beda dengan kita, misalnya kita lebih cepat nih jalannya. Setelah kita tanya sama teman, Nopal, kamu jalannya umurnya berapa? Wah, saya umurnya kata mama saya umurnya cuma 1 tahun lebih. Oh, duluan aku cuma setahun lah jalan, kalah kamu. Nah, itu tidak boleh saling mencela kawan, ya, karena itu tidak dalam pengamalan Pancasila sila kedua, ya. Nah, yang ketiga, saling menghargai kegemaran teman. Nah, kegemaran, hobi, kata Bu Dini itu hobi ya. Hobi itu beda-beda. Kalian hobinya pasti beda dengan teman. Gak usah jauh-jauh. Kalian pasti beda hobinya dengan adik. Ya, adiknya. Pasti lain kan. Kalian misalnya hobinya main game. Oh, adiknya cewek kan gak mungkin hobinya main game. Pasti mainnya masak-masakan. Mainnya boneka. Nah, itu tidak bisa kita samakan. Tidak mungkin adik kita mau ngikutin kita yang cowok, ya enggak ya? Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus menghargai teman kita yang saling berbeda. Nah, itu yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab tadi. Nah, sekarang yang keempat, membantu teman yang lagi kesulitan. Gimana membantu teman yang lagi kesulitan? Misalnya gini, membantu teman. Bukan dalam mencontek. Bukan dalam membantu teman dalam ulangan. Bukan ya? Bukan. Walaupun dia kesulitan dalam menjawab, tidak boleh kita bantu dalam ulangan. Kenapa? Itu tidak diperbolehkan. Kalau yang namanya ulangan harus belajar dari awal. Tidak boleh saling contek, itu tidak boleh. Apalagi kalau misalnya kalian ditulisin oleh mama, dibantu oleh mamanya nulis. Oh, tidak boleh lagi. Itu bukannya saling bantu, tapi kalian tidak bisa belajar lebih giat. Kalian tidak akan menjadi pintar kalau yang nulisin mama. Jadi, walaupun jelek, walaupun itu acak-acakan, itu hasil tulisan kalian sendiri. Jadi jangan dibantu oleh mamanya ya nak ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah misalnya gini, teman kita nih lagi kesulitan, dianya misalnya nggak bawa buku tuh, lagi belajar, buku saya nggak bawa nih, gimana ya? Oke ya, jadi membantu teman yang dalam kesulitan, misalnya dia nggak bawa buku, pinjem dong bukunya 1. Kalian kan sebangku ada teman tuh yang bawa juga. Nah, boleh dipinjemi kalau dianya lupa. Atau dianya lupa bawa pena.
pinjam dong saya penanya, boleh dipinjami ya nak ya. Jadi bukan dalam soal mencontek ya, bukan dalam soal ulangan, bukan dalam PL. Apalagi kalau tugasnya yang nulisin mamanya ya enggak, karena kalian itu manja sama mama. Ibu yakin deh pasti kalian itu manjaan sama mamanya, karena kalau sama guru kalian pasti ngerjain walaupun jelek-jelek dikerjain. Nah tapi kalau di rumah mamanya suka manja ya, jangan dimanjain ya nak ya, harus belajar sendiri ya nak ya tuh. Nah di buku itu di mana tempat sila kedua tadi ya, nih lihat nih. Nah ya, jadi kalian itu, jadi kita langsung ke PB1 dan ke PB2. Jadi perbedaan itu adalah berkah. Jadi kita itu berbeda-beda. Memang teman kita dengan teman yang lain itu memang beda-beda nak ya. Tidak bisa kita samakan. Oh kau nih ngapo cak ini, aku lagi bisa ngapo kau tidak. Tidak boleh. Tapi kalau dianya bertanya kayak gini, gimana ya? Saya belum ngerti nih jalan ini. Boleh nggak saya tanya? Boleh. Diajarin, tapi bukan dicontekkan. Diajari jalannya. Cak ini naik jalannya, ini tambah ini kaget ke sini. Nah, itu boleh diajarin. Tapi tidak mencontek. Ya, paham ya? Tidak mencontek. Itu nggak boleh dalam belajar. Nah, makanya itu satu lagi, piket kelas. Ya, piket kelas itu adalah mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena di dalam piket kelas itu kita saling tolong menolong, ya enggak? Contohnya gini masuk begini ya, piket kelas itu. Contohnya kalau kita lagi piket, piket itu misalnya di kelas itu ada 4 orang atau 5 orang. Tidak mungkin yang kerjakan hanya satu kan? Tidak mungkin. Dia yang nyapu, dia yang buang sampah, dia yang ganti misalnya air, kan tidak mungkin. 5 ini harus ada kerjanya. Misalnya ada yang nyapunya orang 3, laki-lakinya 2 buang sampah, atau nanti besoknya kebalikan lagi. Itu samanya saling bantu, itu namanya kemanusiaan. Jadi kita harus saling bantu. Itu contoh yang pertama, yaitu piket kelas, saling bantu ya, saling bantu. Nah nih kata ibu rantainya, nih rantai Pancasilanya ya, rantai ya, dilambangkan dengan rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah jadi kita sebagai teman, sebagai manusia harus yang pertama tadi apa? Saling menghormati dan saling menghargai ya. Nih lihat nih, saling menghormati dan saling menyayangi atau menghargai, memperlakukan teman dengan baik. Yang ketiga, saling menghargai kegemaran teman, karena hobi itu beda-beda. Membantu teman yang dalam kesulitan, ya. Membantu teman yang dalam kesulitan, ya. Tuh. Nah, menghargai keberagaman. Nih lihat, ya, ada gambar nih di buku modulnya ya, menghargai keberagaman. Ya. Nah, ini kita juga keberagaman kita kan beda-beda. Indonesia ini ada 5 agama. Yang cara berdoanya pun beda-beda, yang cara beribadahnya pun beda-beda. Apa kita harus marah dengan agama Kristen yang dia cuma melaksanakan ibadahnya cuma hari Minggu, sedangkan kita tadi setiap hari, ya enggak? Apa kita harus marah? Enggak, tidak boleh kita marah, karena itu sudah kepercayaan dia. Ya, kepercayaan agamanya masing-masing. Itu kembali lagi ke sila pertama, menghargai agama masing-masing. Ini kita tetap menghargainya, ya. Nah, oke, sampai di sini ya tentang pelajaran subtema 1 dan subtema 2, yaitu ada bahasa, ada PPKN. Nah, selanjutnya dalam PB1 dan PB2 masih dalam matematika, dalam penjumlahan. Nah, kembali lagi dalam penjumlahan. Ya, matematika. Penjumlahan. Ini untuk PB1 dan PB2 sekaligus ya. Penjumlahan tadi tandanya adalah tanda tambah. Penjumlahan kemarin sudah Ibu ajari jalannya, tapi Ibu ini ulangi lagi contoh soal supaya lebih diingat. Nomor 1, 3.000
271 ditambah 1217 sama dengan titik-titik ya. Nah sekarang lihat semuanya ya. Ini kita buat jalannya penyelesaiannya. Setiap matematika Bu Dini selalu mengajarkan ada jalan penyelesaian. Kalian juga harus menyelesaikan pakai jalan. Baik itu mau latihan, mau tugas, mau ulangan, harus pakai jalan. Tidak boleh langsung jawab. Ya, itu. Jadi 3271. Tadi Bu ajari, yang ini kita tulis dulu, yang ini. Ini pasangannya sama ini, kita tambahkan di sini. Ya, yang ini pasangannya sama ini, kita tambahkan di sini. Yang ini pasangannya sama ini, kita tambahkan di sini. Yang ini pasangannya sama ini, kita tambahkan di sini. Baru tambah. Ya. 1 tambah 7. 1 tambah 7. Nah, ya. 1-nya di kepala atau 7-nya di kepala. 1 aja deh, 1 tambah 7, 1 tambah 7. 1 ditambah 7. 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, satunya dia disimpan kepala. 1 itu di mulut. Nah, atau disimpan di kepala boleh. 1, 7 di tangan. Ya. 1, 7 di tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 8. Nah, sekarang 7 ditambah 1. Jadi angka yang atas ini mau di mulut, mau di kepala boleh. 7 tambah 1. 7, 8. 7, 8. Nah, ya. Jadi ulangi lagi. Tadi 1 di mulut, 7 di tangan. 1-nya di mulut nih. Atau disimpan di kepala. Bagusnya di mulut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Sekarang 7 tambah 1. Berarti 7-nya di mulut. 7, 8. Ya enggak? Sudah 7, 8. Nah, sekarang 8. Nah, 2 tambah 2. 2 di mulut, 2 di tangan. 2, 3, 4. Jadi 2 di mulut, 2 di tangan. 2-nya di mulut ya. Kita ngomongnya 2, 3, 4. Nah, berarti 4 sini. Nah, sekarang 3 tambah 1. 3, tangannya 1. 3 ditambah 1. 3 di mulut, 3, 4. 4. Ini nih hasilnya. 4.488. Ini cara contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Ya, Bu Dini cari dulu soalnya ya nak ya. Contoh yang kedua. Contoh soal nomor 2. Ya. Nah, contoh soal nomor 2. Bu ajari. Nah, nomor 2, 1875 ditambah 2340 2319 sama dengan titik-titik. Nah, jalannya Ibu ulangi. 1875. Oke ya. Sekarang kita mulai. 5 sama 9. 5 sama 9. 9. 7 sama 1. 7 sama 1. 8 sama 3. Oke. 1 sama 2. Oke. Kita tambah ya. Nih, lihat. Kita tambah. 5 tambah 9. 5
tambah 9. 5 di mulut, 9 di tangan. Nih lihat 9 nggak tangan Bu Dini ya. 5 di mulut, 9 di tangan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah 14 Bu Dini. Kenapa 14? Apakah harus ditulis semua 14 nak? Enggak. Nggak mungkin di sini kita tulis 14 semua, kan nggak mungkin, ya nggak? Nah, jadi caranya gini. Kalau hasilnya ada 2 angka, 14 kita buat di sini. 14. Ya, 14-nya kita buat di tempat lain dulu. Yang kita tuliskan di sini, angka yang satuan, kan? Ya, angka yang di belakang. Ingat, setiap angka yang ditulis duluan itu satuan. Jadi 4 dulu. 4 kita coret, 4 di sini. 1 ini Bu Dini kemana? Kan nggak mungkin Bu, tidak ditulis. Satunya taruh sini nak. Nah, nih satunya taruh situ, ya. Satunya ditaruh sini, taruh di atas sini. 4-nya dituliskan di bawah, dicoret di bawah. Satunya kita taruh sini. Paham ya? Oke. 1 tambah 7, 1 tambah 7, 1 di mulut, 7 di tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 1, 8 tambah 1, 8, 9. Nah, berarti di sini 9. Nah, 9. Jadi 1 tambah 7 tambah 1. 1 tambah 7 tambah 1. 1 tambah 7. Kaget, tambahkan 1 lagi. Ya. 1 tambah 7 tambah 1. Karena ini tambah. Nah, sekarang selesai. 8 tambah 3. 8 di mulut, 3 di tangan. 8, 9, 10, 11. Nah, 2 angka lagi Bu Dini. Iya, 11. Nah, apa kata Bu Dini tadi? Angka yang paling belakang kita coret, letakkan di sini. Angka yang ini letakkan di sini. Nah, ya. Nah, lihat ya. 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1, 2. Ya enggak? 1, 2. 2. Tambahkan 2. 2, 3, 4. Ya, 2. Tambahkan 2. Tadi kan 1 tambah 1. Ini lihat ya. 1 di mulut, 1 di tangan. 1, 2. Berarti 2 nih. Ya enggak? 2 di sini. 2 tambah 2. 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Ini 4.194. 4.194. Ya. Nah, yang tadi nilainya pas-pasan. Ya, 5 tambah 4 yang tadi yang contoh yang pertama. Nah, hari ini Ibu tambahi lagi penjumlahan yang lebih untuk menyimpan. Ya. Nah, itu untuk penjumlahannya yang menyimpan ya, Nak ya. Nah, sekarang untuk matematika, untuk PB1 dan PB2 semuanya sudah Bu Dini bahas. Nanti ada tugas dari Bu Dini di classroom. Nah, tugas untuk di modulnya di MBP nanti Bu Dini berikan kepada kalian semua. Tugas MBP-nya ya. Nah, tugas MBP-nya kepada kalian semua. Tapi belum ke subtema 1, subtema 2. Subtema 1 dulu nanti Bu Dini berikan. Tugasnya akan Bu Dini berikan melalui WA ke grup. Ya, tapi yang kalian kirim ke classroom itu adalah latihan yang Bu Dini kirim di classroom. Yang MBP lain lagi ya, sebagai PR karena dikumpulnya 1 minggu kemudian. Jadi buku MBP ini kapan Bu Dini nilai? 1 minggu kemudian. Jadi kalian kerjakan mana yang Bu Dini suruh, yang banyak Bu Dini kasih tugas, ini anggap sebagai PR-nya. PR kalian di rumah ya. PR kalian di rumah, kalian kumpul kapan? Yang dikumpul 1 minggu setelah kita belajar ya. Jadi tapi untuk latihan hari ini
latihan subtema 2, PB1 dan PB2 akan Bu Dini kirim di Classroom. Dikirimnya hari ini juga tugasnya ya, kalau yang MBP nanti. Paham semuanya ya anak-anakku? Jadi pesan Bu Dini 1 tadi, bahwa manusia ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia ini berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang dianya cara berjalannya cepat, ada yang cara jalannya lambat ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tidak sama, semuanya berbeda-beda. Perbedaan itulah yang harus membuat kita saling menghargai, saling menghormati sebagai pencerminan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua itu dilambangkan dengan Pancasila, dengan lambang rantai. Bagaimana cara pengamalannya? Ada di buku MBP subtema 2 pada halaman 38. Cara pengamalannya ya. Nah, ini saling menghargai, memperlakukan teman dengan baik, saling menghormati kegemaran teman, membantu teman yang dalam kesulitan. Nah, yang matematika kita pelajaran tentang penjumlahan. Tapi penjumlahan yang di sini dengan ada menyimpan, ada kelebihan angka. Nah, ini Ibu ajari sudah langkah-langkahnya. Kalau kurang paham, nanti boleh diulang lagi video dari Bu Dini. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti, kalian bisa pahami materi yang Bu Dini berikan, dan bisa kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Ya, itu aja yang ingin Bu Dini sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.